Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk berpetualang. Insya Allah pada segmen kali ini bersama saya Apriyadi dan ditemani oleh siapa ini? Temannya Apriyadi. Ya, Masya Allah. Dan siapa? Mozafik. Oke, kita akan berpetualang menyusuri pantai yang berada di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Penasaran? Tonton terus. Sekarang kita berada di jalan menuju lokasi. Oke, bismillah. Jangan kemana-mana. Oke. Ya, cukup ngantuk ya teman-teman ya. Kalau kita berjalan ke arah pantai ya, dan cukup bikin enak ya, karena jalannya nggak begitu bersahabat, bukan begitu? Dengan Anda siapa sih? Ustadz Zaz. Oke, nah ini baru jelas ya, tadi sempat diam. Nah, Cari di YouTube dong. kenapa? Cari di YouTube Zakaria Abu Syafiq. Bisa diulang? YouTube-nya apa? Bukan channel saya tapi video saya banyak di YouTube Ya. Zakaria Abu Syafiq. Oh gitu, oke, terima kasih Zakaria Abu Syafiq ya. Ini sebagai driver kita yang memandu jalannya kegiatan ke pesisir pantai Sukabumi. Adapun di belakang bagaimana? Enak ya? Hah? Enak. Iya, dan ini seharusnya sudah muntah ya kalau orang normal muntah ya. Ya, karena kita mah atlet, Ya, jadi ya tetap mau muntah juga sih. iya. Luar biasa, ini jalannya tidak begitu bersahabat ya, bisa kita lihat. Boleh dibuka ininya. Oke, bisa kita astagfirullah. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini jalannya ya. Ya intinya masih bisa dilalui dan belum ada perbaikan ya. Ini mungkin tugasnya Kang Dedi, hapunten dia jalan di daerah Sukabumi ya, Kirang Sae. Nah, Bapak Aing teh ya nu ganteng ya. Hidup Oke. Bapak Aing. Pak Aing keren ya, Keren. luar biasa. Insya Allah karena memang belum kesini aja nih Bapak Aing, jadi jalannya seperti ini ya. Harusnya ada laporan nih dari aparatur pemerintah setempat nih ya, seperti ini jalannya nih, lihat jalannya tergoreng ya. Padahal ini pemandangannya saya pisan ini, pemandangannya saya gitu, bisa kita lihat nih, yang seharusnya para wisatawan lokal dan asing kesini karena jalannya goreng jadi kayak gini, jadi ogah-ogahan ya. Kalau jalannya seperti ini, lihat view-nya, Masya Allah, Adem ya pakai AC. adem, luar biasa. Ini tanpa AC ya, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Oke ya, untuk Satgas kita sudah sampai ya, tapi belum sampai ke lokasi. Kita singgah dulu sejenak, kita ngopi ya, dengan pemandangan di belakang yang Masya Allah ya, luar biasa. Oke, di sini ada kakek ya, penjual kopi. Assalamualaikum. Oke, damalkan kopi tilu. Nah, mohon kapal api. Sering icalan di dia ki. Nah, hijina barahan ki. 5.000 mohon. Itu daerah Jampang nan ki. Oh, Pelabuhan Ratu. Oke. Nah, tos lami icalan di dia ki. Tapi aki mah asli dia ya. Good day. Oh, gede, anu hiji gede ki punten. Aki mah asli dia ki ya. Susu aya. Sudah dibuatkan kopi hitam. Nah, karena dingin ya, kita bakar-bakar sampah. Ini si kakeknya yang bakar sampah. Nah,
sekalian bersih-bersih juga. Karena banyak sekali anak-anak muda dan mudi nongkrong tapi tidak bertanggung jawab. Bahkan kita lihat di sini, la haula wala quwata illa billah. Ini minuman terlarang ya, haram untuk kita minum. Nah, ini pemandangannya, dan Allah sudah memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Ya, nikmat apalagi yang Anda dustakan. Namun kita masih kurang bersyukur sampai meminum minuman yang seperti ini. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan sampah, lihat sampah berserakan. Kalau si kakeknya nggak jualan, ini sampah tidak ada yang peduli. Nah, ini Bapak Aing nih tugasnya nih. Bapak Aing ya, gimana? Ini sepertinya kelelahan nih. Bapak Aing pernah ka dieu. Tapi aya mah keur di imah. Keur dahar juga. Kopinya sudah siap disantap ya. Ini harganya Rp5.000 teman-teman ya. Bersama kakek siapa kek? Pak Aja ya, asli dari Sukabumi. Masya Allah. Oke, ini kopi hitam harganya 5.000 ya. Insya Allah. Ini dia teman-teman pemandangannya. Adapun tujuan kita di sini adalah baksos ya, mengedukasi, menyehatkan masyarakat tanpa obat kimia. Ini view-nya teman-teman. Luar biasa. Ini sejuk sekali ya di sini ya. Walaupun kelihatannya panas, tapi ini sejuk, udaranya luar biasa. Innalillahi. Kejadian tak terduga saat kami sedang menikmati kopi dan kebetulan sedang tidak on camera, ada kecelakaan tunggal yang dialami remaja sekitar. Minggir. Tegang nanti kamu malah ini lagi. Udah, duduk di situ. Oke, kita dapati di sini ada yang terjatuh ya. Karena bagi pengendara motor yang ngebut itu bahaya ya. Lihat jalanannya belok seperti ini. Lihat ini tadi. Ini kamu dari mana, Dek? Dari masyarakat. Ya. Kesini aja, kesini. Alhamdulillah ini si kakeknya baik hati ya. Tadi ada anak muda, remaja ya, tepatnya. Dikasih obat apa itu, Kat? Kepleset. Ya ada, udah. Ya. Kemana? Ya, terus nanti dibersihin ya, Dek ya. Thank you, Om. Oke, sama-sama. Jangan ngebut, pakai helm ya. Hati-hati, Nak. Iya, hati-hati. Iya. Baca doa ya. Doanya tahu nggak, doa naik kendaraan? Kamu harus banyak berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, hati-hati ya ke situ. Thank you, Om. Ya, hati-hati ya. Belum hafal ya, Adet? Ayo perbaca hafalkan doa naik kendaraan, baca diulang-ulang sampai kamu hafal ya. Ini adalah salah satu contoh ya, pelajaran untuk anak-anak muda yang suka ugal-ugalan naik motor ya. Yang namanya apes itu nggak mengenal tanggal ya. Dan di sini saya peringatkan kepada Anda ya, terutama anak-anak muda yang suka buang sampah nih. Si kakeknya kerepotan nih. Ya, dan yang suka minum-minuman itu urusan Anda, tapi dosanya orang tua Anda yang Mending kita ganti minum kopi aja. Minum kopi ini aja. Daripada nanti jatuh kayak orang yang tadi. Nah, bayar. Ini siapa yang bayar? Ini siapa yang bayar kopi? ya koko lah. Yang pesan pertama. Oh, Koko lah. Nolang yang pesan pertama. Koko. Koko lah. Ya, beliau ini adalah seorang apa namanya? Tabib ya. Iya. Jadi kalau Anda keluarga Anda atau tetangga Anda yang memiliki keluhan penyakit diabetes ya, dia bisa hubungi beliau. Nah. Itu kayak bukan orang Cina, kayak orang Padang. Oke.
Next kita lanjut lagi ya ke lokasi. Aki 15.000 ya Ki ya. Ya, sehat selalu Ki ya. Mantap sudah membantu anak muda yang kecelakaan tadi. Ini sekali lagi kaki siapa namanya? Pak Aja. Hah? Pak Aja. Pak Aja ya, Pak Aja sehat panjang umur ya. Ya bagi teman-teman yang melewati area Sukabumi ya, terutama Pelabuhan Ratu boleh mampir ya. Di kampung apa ini Pak? Perkebunan Suranga. Oh, iya. Patio. Iya. Oke, kita lanjut. Bapak atur nuhun. Assalamualaikum. Ini ada informasi dan cerita seputar Sukabumi versi masyarakat secara umum. Pelabuhan Ratu, sebuah kota kecil di Sukabumi, Jawa Barat, memiliki sejarah yang kaya dan unik. Nama Pelabuhan Ratu dipercaya berasal dari cerita rakyat tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang legenda dalam tradisi masyarakat Jawa dan Sunda. Sejarah awal di masa Hindia Belanda, daerah ini dikenal sebagai Wijnkoksbergen Baai, yang berarti teluk di pegunungan Wijnkoks. Letaknya yang strategis menjadikan Pelabuhan Ratu sebagai pintu gerbang menuju Samudra Hindia dan pusat aktivitas ekonomi maritim dan pariwisata di Sukabumi bagian selatan. Legenda Nyi Roro Kidul diyakini sebagai penguasa Laut Selatan, dan Pantai Karanghau merupakan salah satu tempat tinggalnya. Masyarakat setempat percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan besar yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, warga setempat menghindari mengenakan pakaian berwarna hijau ketika berada di kawasan pantai. Pembangkit listrik dan wisata Presiden Soekarno mendirikan tempat peristirahatannya pada tahun 1960 ditinjau resmi. Selain itu, atas inisiatif Soekarno pula didirikanlah Samudera Base Hotel, salah satu hotel mewah pertama yang dibangun di Indonesia. Fasilitas dan aktivitas Pelabuhan Ratu menawarkan berbagai destinasi alam seperti Pantai Karanghau, Pantai Cimaja, dan Gua Lalai. Selain itu, ada juga ritual pesta laut, yaitu upacara yang dilakukan nelayan di kota Pelabuhan Ratu untuk meminta keselamatan dan perlindungan dari Nyi Roro Kidul. Wah, lihat ini salah satu bukti ya kerusakan alam ya, dan ini sudah diperbaiki oleh Bapak Aing ya. Dan ini luar biasa, ini sangat-sangat membahayakan ya dan merugikan semua. Tentunya hati-hati bagi masyarakat yang hendak melewati di jalur Pelabuhan Ratu Sukabumi yang Ingat, ya gimana? perbuatan illegal logging merupakan perbuatan ilegal, merugikan, merusak alam, merugikan masyarakat, maka harus ditindak tegas. Masya Allah, pada alam kita begitu indah ya. Masya Allah, alam kita dirusak demi cuan. Masya Allah, lihat tuh alam kita Indonesia ini ya, bukannya negara lain. Lihat alam kita yang begitu indah dirusak, dan kita bagaimana nih kok? Wow. Dampak illegal logging bagi kita semua, kerusakan lingkungan deforestasi, hilangnya habitat satwa, erosi tanah, banjir, longsor, krisis biodiversitas kepunahan spesies, tergurainya ekosistem, perubahan iklim, emisi karbon meningkat, efek rumah kaca, kerugian ekonomi, kehilangan sumber daya alam, pendapatan negara turun, konflik sosial, perebutan lahan, tergurainya komunitas lokal. Jadi ada yang menebang hutan secara ilegal, segera lapor ke Kang Dedi biar segera ditindak. Kalau kamu belum tahu firman Allah untuk kita manusia ciptaannya, ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada lagi nih, Quran Surat Al-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalannya. Benar, ada satu lagi nih buat kamu yang suka merusak lingkungan. Quran Surat Al-Araf ayat 85. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Shuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Allah. Sempurnakanlah takel dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang lain dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Rahmat untuk alam Islam, ajarkan kasih sayang pada alam. Akhlak pada alam, jaga air, tanah, udara, hadis tentang hemat air. Jika lingkungan bersih, ibadah kita pun kita lancar.
Oke teman-teman, alhamdulillah sudah sampai ke lokasi. Ini view-nya teman-teman. Nah lihat tuh sana pantai ya. Ini lokasi yang kita maksud. Walaupun titik yang kita tentukan di sana. Nah, sana. Ikuti saya. Oke. Kita akan melakukan kegiatan apa nih? Sana'at Kuratul Qadam. Kita akan coba berenang ya di pinggiran saja, nggak usah jauh-jauh. Ya nggak tahu ini berapa kedalaman, yang pasti semoga selamat dan aman ya. Suasana yang memang banyak dinantikan ya oleh para pengunjung. Lihat. Luar biasa. Ini momen-momen di mana matahari tenggelam. Setelah berenang di pantai, kita cari makan di alun-alun Pelabuhan Ratu Sukabumi. Oke teman-teman, setelah berkegiatan sore ya, alhamdulillah. Gimana? Makan apa ini? Ini kita bukan makan ya, minum air teh. Oh, minum dulu ya, minum Ya, minum air teh. Minumnya udah ada. Oke. Lanjut, kita makan apa ini? Ini saya belum jadi minum dari tadi. Terus. Ya, jadi sholat isya belum nih? Udah. Oke. Ini harga satunya berapa? Oke, daripada bingung kita minum dulu ya. Cis dong, cis. Kayak Yahudi. Ayo nu gorengan. Baik.
Kambiang. Bukan kancing. Kambiang. Udah makan apa? Daging kambing. Ah, ya. Katanya daging kambing. Soalnya nggak makan. Makan dulu ya. Mual-mualnya anaknya. Udah makan apa? Kambiang, kambiang. Wow, enak ya. Ya, Insya Allah ya. Jangan lupa bayar ya. ini ada sunnah Nabi. Oh, Jangan khawatir. asik. Traktir nih kita bertiga loh ini loh. Yakin. Lagi yakin nih. Apa sih yang Yakin. tidak meyakinkan dari saya? Yang Asik. nggak yakin adalah hati Anda kadang ingat sama Allah, kadang enggak. Minum dulu nih makanya, minum. Bu, berapa? Nama depan satu. Berapa? Hai. Oh, 80 aja. Oke, ini ada receh. Waduh. 80. Asik. Ya, 3 porsi. Itu uang habis dari konten ya. Ini suasana di alun-alun Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Karena sudah mulai gerimis dan mau turun hujan, kita mampir dulu ke pasar modern membeli kebutuhan pribadi. Waduh, bayar ya. Mas ini berapa mas tadi saya kencing? 2000 aja. 2000 ya. Aduh. Ini saya adanya 5000 mas. Ada kembaliannya nggak? Nggak ada. Oh, terus gimana? Kencing lagi aja. Kencing lagi. Waduh. Terus nanti kalau misalkan kan itu masih kembalian 1000, terus 1000-nya ada kembaliannya? Ya udah, kita ikutin aja. Kentut. Selamat malam. Oke, pada malam ini kita coba mencari informasi terkait untuk penyewaan di area Pelabuhan Ratu yang murah meriah ya. Di sini ada, mohon izin Nak. Bentar. Boleh dijelaskan ini ada paket apa saja kalau balai? Ini ada balai ya? Iya. Sini. Balai ini paketan berapa? 100.000 ya per malam. Untuk fasilitas apa saja? Selain kita bisa melihat view. Nah, biar teman-teman tahu juga nanti kalau ke sini ya, 100.000 itu dapat free apa saja? Oh enggak. Enggak dapat gini mah. Dapat free. Iya. Free apa saja jadi? Kopi. Beli. Gitu, Kopi udah pasti ya, paling tempat doang 100.000 ya. Iya. Penyewaan tempat parkir per malam Enggak sih di sini mah. aman ya berarti ya. Aman. Tapi kalau ini kalau ingin daerah mana sih? Pelabuhan Ratu apa ini namanya? Ini namanya Citepus. Oh, Citepus ya. Ya kurang lebih 100.000 di sini. Adapun penginapan seperti yang di sana ya di perkampungan itu harganya berapa? 200. 200.000 ya? Ya. Oke, per malam. Oh. Kenapa? Oh, pijit urut. Enggak, saya ngantuk, Pak. Saat kami singgah ke musola, ada juga jasa pijat keliling. Singkat cerita, malam berlalu dan pagi pun datang. Ini suasana setelah sholat subuh.
sudah mulai berdatangan para pengunjung pantai Pelabuhan Ratu baik yang menginap di hotel maupun yang dari berbagai tempat. Pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Nama Pelabuhan Ratu sendiri berasal dari kisah Ratu Pun Purnamasari, seorang ratu dari kerajaan Siliwangi yang melarikan diri ke pesisir ini dan dikenal sebagai ratu yang berkuasa di tempat tersebut. Dalam bahasa Sunda, Pelabuhan Ratu berarti Pelabuhan Ratu, dan pantai ini erat kaitannya dengan mitos Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Legenda Nyi Roro Kidul menyebutkan bahwa ia adalah seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang mengalami penderitaan dan diusir dari kerajaannya, kemudian menjadi penguasa Laut Selatan. Pantai Pelabuhan Ratu juga memiliki hubungan dengan Keraton Yogyakarta, di mana Sultan Yogyakarta memiliki hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Ini adalah sarapan pagi ya, yang ada di daerah Sukabumi. Kita lanjut perjalanan. Rumah Panggung Sukabumi, khususnya Imah Badak Hiwai, memiliki sejarah yang kaya dan unik. Nama Imah Badak Hiwai sendiri berarti rumah badak menguap karena bentuk atapnya yang mirip dengan badak yang sedang menguap. Sejarah rumah panggung ini berawal dari masyarakat Pasundan yang tinggal di area hutan dan menggunakan rumah ini sebagai perlindungan dari ancaman binatang buas. Desain rumah panggung juga memiliki makna filosofis, yaitu sebagai penghormatan terhadap masyarakat yang sudah meninggal dan sebagai adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Rumah Panggung Sukabumi memiliki ciri khas, seperti struktur panggung rumah dibangun di atas tiang-tiang yang menopang struktur rumah dari tanah, dengan ketinggian sekitar 0,51,8 meter. Atap-atapnya terbuat dari bahan alami seperti ijuk, alang-alang, atau daun cirai. Kolong rumah digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan tani, stok kayu, atau sebagai tempat memelihara ternak. Rumah Panggung Sukabumi juga memiliki nilai budaya yang tinggi dan masih dilestarikan hingga saat ini, seperti di Kampung Adat Cipta Gelar, yang merupakan salah satu contoh rumah panggung yang masih mempertahankan tradisi leluhur. Warga Sukabumi dikenal sangat ramah dan hangat. Mereka memiliki budaya yang kuat dan selalu menyambut tamu dengan senyum dan keramahan. Beberapa contoh keramahan warga Sukabumi adalah salam dan senyum. Warga Sukabumi selalu menyambut tamu dengan salam dan senyum, membuat tamu merasa nyaman dan diterima. Makanan dan minuman. Warga Sukabumi sering menawarkan makanan dan minuman kepada tamu, seperti kue tradisional atau kopi. Bantuan dan pelayanan. Warga Sukabumi dikenal sangat membantu dan siap membantu tamu yang membutuhkan. Tradisi dan budaya. Warga Sukabumi masih melestarikan tradisi dan budaya mereka, seperti upacara adat dan festival budaya. Warga Sukabumi juga memiliki beberapa ungkapan yang menunjukkan keramahan mereka, seperti Wilu Censumping selamat datang, hatur nuhun, terima kasih. Mangga silakan. Dengan keramahan dan budaya yang kuat, Sukabumi menjadi destinasi yang sangat menarik untuk dikunjungi. Ini kebenaran ya. Coba viralkan tadi. Oke, Bapak Aing kumaha ieu jalan, aduh ya Allah. Di daerah Sukabumi, daerah mana nih? Tapi Aduh, aku nggak tahu ya. Soalnya Jampang. ke daerah Jampang, Sukabumi. Bapak Aing kumaha ieu Bapak Aing ya. Jalan goreng patut kieu. Mungkin temennya. Oke, kita olahraga pagi ya di daerah Sagaranten ya, Sukabumi. Ini sekolah ya, Sagaranten. Ini rumah warga. Nih, bari ka mana? Mereka payu. Oh, hati-hati. Nami pun nami sa. Orang Karsa. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ini teman-teman. Ya, rumah di area Sagaranten ya. Seperti ini. Ya, rumah parabola, sawah ya seperti ini. Luar biasa ya. Jalanannya sepi.
apa ini, kayak rumah ya, tapi bukan, itu sepertinya kandang sapi atau domba atau peternakan lah sejenisnya. Nggak ada orangnya, kalau ada orangnya kita datengin. Ya ada kurang lebih 3 kilo kita berjalan. Tentunya jalannya tidak pelan ya. Nah, ini langkah kita. Ini menanjak. Sepertinya akan turun hujan ya. Akan turun hujan. Ini ada hasil tambang ya, hasil tambang warga setempat dari bebatuan atau gunung yang dihancurkan. Oh, ini udah mulai gerimis nih jalannya seperti ini. Kita coba lari aja ya. Kita coba lari karena sudah mulai gerimis. Ini turunan ya. Kalau turunan saya nggak berani lari, bisa terjatuh, resiko. Lihat di belakang sana, itu hutan ya, yang memang sudah dijadikan kebun. Gerimis teman-teman, dan lihat di sana itu adalah gunung ya, hujan sepertinya. Ini kita olahraga pagi sampai jalan raya Sagaranten ya. Ini ruas jalan provinsi. Di depan ada DGJ. Oke, sudah sampai dan sekarang kita jumpa dengan teman-teman kembali. Tapi pas di bawah ngerokok bareng suami istri. Ngajarin lah. Kan cerai boleh, berantem jangan. Iya. Yang mau baca bukunya ada di deskripsi ya bos. View tempat singgah kita di lokasi. Buat apa? Di rumah lah. Sudah udah. Persiapan untuk kembali ke Base Campacan Kumbang di Karawang dan pamitan ke toko setempat. Puisi untukmu sahabat lamaku. Sahabat lama, kita bertemu lagi. Di tengah hiruk pikuk kota yang jauh, hati kita terikat, kenangan terjalin. Seperti benang yang tak pernah putus, kita berbagi cerita, tawa, dan air mata. Menghidupkan kembali kenangan lama, sesaat kita lupa, jarak dan waktu. Hanya ada kita, sahabat yang lama, tapi kini, saatnya kita berpisah. Kembali ke kampung halaman, ke jalan masing-masing. Hati terasa berat, tapi kita tahu, jarak tak bisa memisahkan kita, sahabat yang abadi. Kita akan tetap terhubung, di hati dan pikiran. Sahabat lama, selama-lamanya. Kita silaturahmi ya bersama keluarga besar Teh Uti di Sagaranten ya. Dan ini lumayan ya. Ini bisa kita lihat, ini kediaman beliau. Ini Ibu Uti siapa? Oh, Ibu Yeti. Ibu Yeti yang sudah memberikan tempat kita singgah. Ya, sehat selalu ya, panjang umur ya. Amin. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Amin, amin ya Allah. Pujaan dan lancar, tidak macet ya, amin. Tapi Ana sebetulnya bukan ngasih nasihat untuk antum semua ya, para ustadz, para kiai, ya kan, ustadz dan kiai. Ana sebenarnya khususan untuk Ana pribadi ini ya,
nasihatnya. Kadang kita menjadi bakhil atau pelit itu pada saat kita banyak harta atau banyak uang. Itu tidak disadari seperti itu realitanya. Contohnya gini, simpelnya ya. Kenapa anak katakan kita menjadi bakhil pada saat kita sudah mempunyai harta? Walaupun pada saat kita hartanya kurang atau kita memang nggak bercukupan, kita malah lebih dermawan. Nah, anak ambil contoh seperti ini. Misalkan kita punya harta hanya 20.000 aja gitu ya. 20.000 ini harta kita. Pada saat ada orang yang membutuhkan, kita insya Allah mudah menyumbangkan harta kita 10.000. Ya walaupun berat, tapi anda rasa 10.000 itu ya mungkin bukan nilai yang agak besar, dan itu insya Allah mudah. Walaupun harta kita cuma 20.000, artinya kita bisa menyumbangkan atau mensedekahkan harta kita 50%. Itu mudah pada saat kita nggak ada duit. Tapi coba kita balikan pada saat kita punya 50 miliar dan kita kondisikan sama seperti yang tadi, kita sumbangkan harta kita 50%-nya. Artinya kita sumbangkan berapa? 25 miliar. Itu ana rasa sangat-sangat sulit sekali. Artinya perbandingan di situ. Ya, ini yang ana dapati dari realita kehidupan dan yang ana rasakan pribadi pada saat ana pribadi sedang tidak ada duit gitu ya. Itu berhayalnya kemana-mana. Maksudnya berhayal tuh impiannya gitu deh istilahnya. Nanti saya mau sedekah ini, mau bangun ini gitu. Pada saat ada duit ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Ada aja kebutuhannya. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya gini, kembali lagi pada niat kita dan impian kita. Jadi kita namanya manusia itu hidup tentunya punya tujuan atau goals, atau bahasa kerennya itu impian. Yang mana impian kita memang tidak boleh kecil, harus besar. Nah, pada saat impian kita besar dan kita secara logika tidak dapat mencapainya, itu bukan impian yang dikecilkan, tapi usaha kita yang diperbesar untuk mencapai impian tersebut. Ya kan? Jadi impiannya jangan dikecilkan, impiannya besarin aja udah. Cuman usaha kita diperbesar. Jadi bukan impian yang kecil, tapi usaha kita yang diperbesar untuk mencapai impian tersebut. Ya, yang mana pada saat kita sudah mencapai impian tersebut, nah kita niatkan lagi, kita menjadi orang yang dermawan. Ya minimal dermawan kepada keluarga, sanak famili. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita kalah. Ya walaupun memang kita pada dasarnya tidak akan bisa menyaingi para sahabat ya, minimal kita ingin berusaha seperti para sahabat. Ambil contoh seorang sahabat, kebetulan beliau adalah cucu dari Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau adalah cucu Rasulullah. Nah ini menurut kisah yang ana dengar dari kajian-kajian ini tematik gitu ya kajian Ustadz. Itu Hasan pernah pada saat itu mungkin di masjid atau di tempat sholat ya, mendengar ada seseorang yang sedang berdoa. Ya Allah, saya minta harta sebesar 1.000 dirham, kata dia. Minta seperti itu. Nah, pada saat itu mungkin tidak sengaja Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini mendengar apa yang pemuda itu doakan pada Allah. Nah, kemudian hari berikutnya tiba-tiba Hasan mendatangi pemuda tersebut dan memberikan sesuai dengan jumlah yang pemuda tersebut minta, yaitu 1.000 dirham. Masya Allah kan, 1.000 dirham. Artinya di situ ada dua kebaikan. Yang pertama, orang yang berdoanya itu tentunya mendapat pahala karena berdoa ya, ibadah. Kemudian kebaikannya, doanya dijabah oleh Allah. Dan kebaikan yang kedua yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib sendiri yang mensedekahkan hartanya tentunya di jalan Allah ya. Artinya dengan harta tersebut kan kata Rasulullah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Nah, tentunya nanti akan Allah ganti. Nah, jadi korelasinya yang pertama apa? Yang pertama itu kita usahakan jangan menjadi orang yang bakhil. Tegas bukan berarti bakhil. Jadi pada saat ada orang yang meminta minjam, kita nggak langsung kasih, itu bukan bakhil namanya. Bakhil di sini itu yang betul-betul pelit lah ya. Pelit lah ya. Mungkin antum paham lah ya pelit seperti apa. Kemudian perbesar impian ya, dan perbesar cara untuk meraih impian tersebut. Dan yang ketiga, kita ambil teladan, ya tentunya teladan dari Rasulullah dan juga teladan dari para sahabat dalam cara bermuamalah dan bersikap dan terjun ke dalam masyarakat sosial.
Nah itu ya 3 poin yang mungkin Ana ingin sampaikan, khususnya untuk diri Ana sendiri, ya umumnya bagi antum, ustadz dan kiai, ya kan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mohon maaf bahasanya ya tidak seperti yang pertama tadi ya, kandidat yang pertama bahasanya keren. Ya ini bahasa kita lah ya, bahasa sehari-hari. Intinya ya poinnya itu yang diambil ya, intisarinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Mau tahu ciri-ciri orang pelit bacil? Yang pertama, tidak mau berbagi harta. Orang pelit cenderung tidak mau berbagi harta dengan orang lain, bahkan untuk keperluan yang baik dan bermanfaat. Kedua, menahan harta. Orang pelit cenderung menahan harta mereka dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Ketiga, tidak mau membantu orang lain. Orang pelit cenderung tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk materi maupun non-materi. Keempat, hanya memikirkan diri sendiri. Orang pelit cenderung hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Kelima, tidak mau bersedekah. Orang pelit cenderung tidak mau bersedekah, padahal sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita tentang bahaya sifat pelit. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surat Taubah 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba yang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Hari Muslim. Jadi, mari kita hindari sifat pelit dan berusaha menjadi orang yang dermawan dan peduli dengan orang lain. Mana bos? Nah ini nih. 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 Tuh. Tuh. Ini temennya. Yang baru pada baru. Tuh. Ini satu buah. Tunggu. Mana bentuk kata itu Kang? Manusia mana? Hari ini memang bener asap tadi bawah nah. Ambil banget. Ada gitu, Daras. Ya. Amis tuh Pak. Danas amis ya? Amis. Maratan bukan. Tenangkan juga tertib. Paling 25 Pak. Ya sekarang kena buru lah kan di mana. Kayak baru itu sih. Udah 12 ribuan. Ya 12 ribuan. Sampai jumpa lagi, semoga sukses dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya menjadi orang pelit. Harta tidak berkah. Harta yang ditahan dan tidak digunakan untuk kebaikan tidak akan membawa keberkahan. Dicurigai orang lain. Orang pelit cenderung dicurigai oleh orang lain dan tidak dipercaya. Tidak ada teman. Orang pelit cenderung tidak memiliki teman yang sejati karena tidak mau berbagi dan membantu orang lain. Hidup tidak bahagia. Orang pelit cenderung hidup tidak bahagia karena selalu memikirkan harta dan tidak mau berbagi. Siksa di akhirat. Orang pelit yang tidak mau berbagi harta di jalan Allah akan mendapatkan siksa di akhirat.
Rasulullah SAW bersabda orang yang pelit adalah orang yang tidak mau berbagi harta dan tidak mau membantu orang lain, dan dia akan mendapatkan siksa di akhirat. Hari, Bukhari. Jadi, mari kita hindari sifat pelit dan berusaha menjadi orang yang dermawan dan peduli dengan orang lain.